Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa, bertatap muka dengan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurah limpah selalu kepada junjunan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya. Yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafatul udma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita memasuki bulan yang paling suci, bulan yang paling utama, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, yaitu bulan Ramadan, di mana kita selaku umat muslim melaksanakan kewajiban kita yang tertera dalam rukun Islam kita yang nomor ketiga, yaitu kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Bukan seperti itu ya, tapi hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan umat sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tujuan dari melaksanakan puasa bulan Ramadan itu yaitu tadi digaris bawahi, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena ketika kita sudah menjadi orang yang bertakwa, pahala yang paling tinggi, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ketika kita sudah menjadi orang yang bertakwa, al-jannatu uiddat lil muttaqin, sesungguhnya surga itu diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, berkaitan orang yang bertakwa, kemudian Allah menjanjikan surga. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan 4 golongan orang. Ya. Kalau kita sedang dalam keadaan senang hati, jatuh cinta pada suatu perempuan, maka itu ada yang namanya rindu. Siapa sih orang yang tidak mau dirindukan oleh seseorang? Bahkan dalam lagu Epitamala, orang yang sedang rindu itu kan selalu bernyanyi, mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, mau apapun teringat padamu, kekasihku. Nah, seperti itulah gambaran orang-orang yang sedang dimadu kasih, orang yang sedang merindukan seseorang. Seperti itu juga surga merindukan 4 golongan orang-orang yang sangat dirindukan. Yang pertama, surga merindukan yaitu talil Quran, yaitu orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Maka daripada itu, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh rahmat ini, yuk kita perbanyak baca Al-Quran. Karena sesungguhnya teman kita nanti di akhirat, teman nanti di kuburan nanti itu adalah Al-Quran. Jadi barang siapa yang suka membaca Al-Quran, maka akan diterangkan di alam kuburnya. Kemudian yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga itu yaitu wahid bil lisan, yaitu orang yang selalu menjaga lisannya.
Tentunya orang yang selalu menjaga lisannya dari hal-hal yang buruk, dari perbuatan mencela orang lain, menggibah orang lain, ya. Bahkan sekarang itu lagi musim netizen itu, kalau dahulu mungkin membicarakan orang itu dari mulut ke mulut. Kalau sekarang mungkin ngegibahnya itu via online, ya kan? Sekarang mah segala sesuatu dikomentarinya lewat komen, ya. Kalau dulu mungkin ada peribahasa mulutmu harimaumu. Kalau sekarang mungkin jarimu harimaumu. Karena yang berbicara itu, yang mengetik itu adalah jarinya, ya kan? Makanya jarinya itu harus dijaga selalu agar tidak mengeluarkan perkataan-perkataan atau komen-komen yang bisa membuat orang lain sakit hati. Hadirin rahimakumullah, kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga itu adalah wa mut'imil ji'an, yaitu orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Kita selama sebulan penuh merasakan bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya kelaparan, bagaimana rasanya kehausan, bagaimana rasanya ketika kita selama 12 jam lamanya menahan lapar. Maka dengan itu kita bisa merasakan bahwasannya betapa orang-orang yang di luaran sana, betapa orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, bagaimana mereka bisa bertahan untuk bisa mencari sesuap nasi. Maka daripada itu, ketika kita sudah bisa memberikan rezeki kita, memberikan sebagian harta kita untuk memberikan makan kepada orang-orang yang lapar, maka insya Allah surga sudah menunggu kita. Kemudian yang terakhir, orang yang dirindukan oleh surga itu yaitu wasaimur Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang melaksanakan puasa khususnya di bulan Ramadan ini bisa dirindukan oleh surga sesuai dengan janji ataupun sesuai dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, dirindukan oleh seseorang pun kita sudah merasa bahagia, apalagi dirindukan oleh surga, ya. Karena ketika kita mencintai seseorang, peribahasanya, ya, belum tentu ketika kita merindukan seseorang, belum tentu dia mencintai kita, belum tentu dia juga merindukan kita. Tapi kalau kita sudah dirindukan oleh seseorang, apalagi ini udah dirindukan oleh surga, insya Allah tanpa kita rindu pun, tanpa kita ingin pun, insya Allah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan tadi, kita melaksanakan keempat tadi, yaitu melaksanakan membaca Quran, kemudian yang kedua menjaga lisan, kemudian yang ketiga kita bisa menyisihkan harta kita untuk memberi kepada orang yang fakir, memberikan kepada orang yang miskin, kemudian yang terakhir kita puasa di bulan Ramadan. Maka ketika kita sudah melaksanakan itu, insya Allah kita bisa tergolong orang-orang yang bertakwa, yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijanjikan surga. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya buat saya pribadi, umumnya buat teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.